kita semua masih belajar. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan partisipasi teman-teman dalam menjalankan organisasi kita ini nanti. Dengan demikian, Pak Amir secara aklamasi. Nampaknya Bu Elis telah menanam investasi. Saya menerapkan metode komunikasi sambung rasa. Pantas perusahaan itu maju karena manajemennya baik. Dengan menggunakan kata sumber daya manusia. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena kekurangan modal. Selamat berjumpa siswa sekalian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Bersama saya di sini telah berkumpul kawan-kawan kalian, Firdaus, Nuke, dan Dewi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap. Sudah. Baiklah. Siapa di antara kalian yang terlebih dahulu akan memberikan contoh pemakaian kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial ini? Saya, Bu. Saya akan mengambil contoh dari kegiatan dalam kelas. Nah teman-teman, pemilihan ketua kelas telah selesai, di mana hasilnya telah kita saksikan. Rudi secara aklamasi terpilih sebagai ketua kelas kita yang baru. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada ketua kelas kita yang baru untuk menyampaikan pidatonya. Silakan Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan teman-teman yang telah memilih saya sebagai ketua kelas. Bagaimanapun kecil ruang lingkupnya kelas kita ini, tetap sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang harus dikelola dengan baik. Terus terang, saya belum berpengalaman dalam memimpin. Apalagi memimpin kawan-kawan sendiri. Kita semua masih belajar. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan partisipasi teman-teman dalam menjalankan roda organisasi kita ini. Mari, kita jadikan hari ini saat baik untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah acara pemilihan ketua kelas, ada beberapa kata umum bidang ilmu pengetahuan sosial yang digunakan. Antara lain, aklamasi, organisasi, partisipasi, dan roda organisasi. Ya, bagus. Tapi kalian harus berhati-hati dalam memahami arti kata aklamasi. Pemakaian kata aklamasi dalam contoh tadi keliru. Kata aklamasi sebenarnya berarti pernyataan setuju oleh semua peserta rapat atau semua peserta pemilihan atas suatu usul yang disampaikan secara lisan tanpa lagi diadakan suatu pemungutan suara. Kalau begitu apa yang saya contohkan tadi salah dong, Bu? Ya, keliru. Sifat utama dari aklamasi adalah suara bulat dan langsung. Jadi tidak ada pemungutan suara. Bu, mungkin saya bisa membuat contoh lain tentang kata aklamasi. Misalnya dalam kalimat, Pak Amir dipilih menjadi ketua RT secara aklamasi. Yaitu pemilihan ketua RT kita. Bapak-bapak, silahkan mengusulkan siapa yang kita pilih menjadi ketua RT kita. Saya usulkan Pak Amir menjadi ketua RT kita. Ya, saya juga setuju. Bagaimana dengan lainnya? Setuju? Setuju. Baiklah, Bapak-bapak. Dengan demikian,
Pak Amir secara aklamasi kita pilih menjadi ketua RT kita. Selamat, Pak. Ya, benar. Itulah contoh pemakaian kata aklamasi yang benar. Jadi, dalam aklamasi tidak ada pemungutan suara atau perhitungan suara. Seperti yang saya katakan tadi, ciri utama dari aklamasi adalah suara bulat dan langsung, ya. Baiklah. Bagaimana dengan contoh kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang lainnya? Seperti tadi ada partisipasi dan organisasi. Menurut pendapat saya, partisipasi adalah keikutsertaan atau berperan serta. Misalnya dalam kalimat, pelajar harus berpartisipasi dalam memelihara tata tertib sekolah. Ya, betul. Partisipasi adalah hal berperan serta. Bagaimana? Paham? Baiklah. Sekarang coba Nuka buka kamus dan mencari arti kata organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau kelompok kerja antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Bagus. Firdaus sekarang bisa memberikan contoh kalimatnya. Bisa, Bu. Contohnya dalam kalimat, HMI adalah organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Contoh lain, Bu. KNPI adalah organisasi pemuda tingkat nasional. Lalu, apa arti roda organisasi, Bu? Yang dimaksud dengan roda organisasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu. Jadi misalnya, untuk kelas kalian, kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, lalu belajar kelompok, lalu lomba mengarang atau lomba puisi adalah kegiatan-kegiatan yang membuat roda organisasi kelas kalian itu berjalan lancar. Jadi organisasi yang tidak mempunyai kegiatan sama dengan kendaraan yang berjalan, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak, kita telah mengumpulkan beberapa contoh kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Apakah kalian masih mempunyai contoh lainnya? Saya, Bu. Saya punya beberapa contoh lagi. Kalau ngapus ini gimana ngapus ini? Tolong ini. Ngapus ini. Tapi garisnya nggak ikut. Enggak, garisnya nggak ikut. Kalau dua bisa, kalau saya bisa. Kalau nenek itu nggak bisa ditinggal. Ya, jadi Anda tinggal pilih mau mengambil komputer apa. Kalau untuk ANSI itu nanti Anda diajarkan pakai program yang sudah jadi ya, seperti WS 100. Tapi untuk yang programmer ya, nanti di sini Anda akan diajarkan bahasa komputer yaitu pakai basic. Kemudian Anda nanti di sini basicnya sampai kita ajarkan sampai advance. Waktunya 6 bulan. Namanya 6 bulan. Inilah salah satu lab komputer kami yang sering dipergunakan oleh anak-anak untuk pelatihan. Mari silakan masuk.
Ya, seperti inilah kegiatan lembaga pendidikan komputer kami. Saya benar-benar kagum melihat kemajuan lembaga pendidikan komputer. Banyak lembaga sejenis ini yang mengalami kesulitan, bahkan hampir gulung tikar. Apa rahasianya, Bu? Ya, sebenarnya tidak ada rahasianya. Dulu ketika saya diserahi untuk memimpin lembaga pendidikan komputer ini, memang saya telah bertekad untuk meningkatkan peran manajemennya. Nampaknya Ibu Elis telah menanam investasi yang cukup besar untuk memajukan lembaga ini. Berapa besarnya, Bu? Ya, memang investasi yang kami tanamkan cukup besar. Tapi saya kira tidak perlu kita sebutkan angkanya berapa. Namun bagi kami, investasi yang terbesar ada pada sumber daya manusianya. Apa yang Ibu maksudkan dengan sumber daya manusia? Ya, di sini kami mempunyai sejumlah staf pengajar dan pegawai lainnya. Mereka itulah yang saya maksudkan dengan sumber daya manusia. Staf pengajar harus mampu mengajar dengan baik. Demikian juga dengan pegawai lainnya. Mereka juga harus bekerja dengan rapi. Bagaimana caranya Bu Elis memimpin mereka? Yang penting di sini adalah komunikasi. Saya menerapkan metode komunikasi sambung rasa agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Apa yang Ibu maksudkan dengan komunikasi sambung rasa? Antara saya dengan pegawai lainnya harus terjalin hubungan kerjasama yang baik. Saya tidak dapat menuntut agar melulu mereka memperhatikan kebutuhan saya. Namun sebaliknya juga harus perhatikan kebutuhan mereka. Sehingga terjalin rasa sama-sama memiliki dan bertanggung jawab pada lembaga yang kita bina ini. Dari contoh tadi, ada beberapa kata umum bidang ilmu pengetahuan sosial yang saya catat. Antara lain, manajemen, investasi, gulung tikar, sumber daya manusia, dan sambung rasa. Bagus. Ternyata Nuke telah mencatatnya dengan cukup lengkap. Apakah kalian semua tahu arti kata-kata itu? Iya, Bu. Sebagian saya paham. Misalnya manajemen. Manajemen artinya sama dengan pengelolaan. Contohnya dalam kalimat, pantas perusahaan itu maju karena manajemennya baik. Di sini maksudnya karena pengelolaannya baik. Tapi kalau kata investasi saya tidak tahu, Bu. Oh, begitu. Coba Firdaus buka kamus. Ya, dan coba cari kata investasi dan bacakan maknanya. Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kalimatnya, investasi untuk bidang pendidikan cukup besar. Jadi yang dimaksud modal itu apakah berupa uang saja, Bu? Tentu saja tidak. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Misalnya stoples atau bangku dalam sebuah warung. Bisa juga berupa sumber daya alam, misalnya rotan atau kayu dari hutan atau minyak bumi misalnya. Dan juga bisa berupa sumber daya manusia, yaitu orang-orangnya. Nah, sekarang giliran Dewi untuk memberi contoh kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial lainnya. Silakan. Saya akan membuat contoh kalimat dengan kata gulung tikar. Misalnya, banyak perusahaan yang gulung tikar karena kekurangan modal.
Bagus. Sekarang giliran Nuke, silakan. Saya akan membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama. Nuke dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah kekayaan yang kita miliki yang berupa manusia. Baik dilihat dari jumlahnya, kemampuannya, keterampilannya, ataupun cita-citanya. Bu, kalau yang dimaksud dengan kata sambung rasa itu apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Dewi tadi? Firdaus bisa? Menurut pendapat saya, sambung rasa adalah hubungan yang terjadi apabila gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan dapat menggugah dan menggerakkan hati si penerima pesan. Ya, itulah mana kata serasa. Sekarang Firdaus bisa beri contohnya dalam sebuah kalimat? Contohnya dalam kalimat, acara sambung rasa di TVRI menarik perhatian masyarakat di pedesaan. Ya, itulah contoh penggunaan kata sambung rasa. Nah, dengan demikian, semua kata-kata tadi telah selesai kita bahas. Bu, apakah cuma itu saja kata-kata umum di bidang ilmu pengetahuan sosial? Oh, tentu saja bukan hanya itu. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Tetapi apakah kita akan membicarakan semuanya? Wah, rasanya tidak mungkin, Bu. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tidak mungkin kita sebutkan semuanya sekarang. Lebih baik kita mengulang saja kembali kata-kata yang telah kita pelajari tadi bersama. Baik, Bu. Akan saya bacakan. Kata-kata bidang ilmu pengetahuan sosial antara lain adalah aklamasi, organisasi, partisipasi, Investasi, manajemen, gulung tikar, modal, sumber daya manusia, dan sambung rasa. Ya, jadi pada kesempatan ini telah cukup banyak kata-kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang kita pelajari. Dengan demikian, pembicaraan ini dapat kita tutup. Demikianlah anak-anak sekalian, kita telah membahas kata-kata umum dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Masih ada banyak lagi kata-kata dalam bidang ilmu pengetahuan ini. Cobalah kalian mencari contoh-contoh yang lain dan mencoba menggunakannya dalam sebuah kalimat. Apabila kalian menemui kesulitan, kalian dapat mengirimkan surat ke alamat Pustekom Dikbud, Kotak Pos 7 _CPA, Ciputat 15411. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.